Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Sandra Ferdiana dari kelas B Manajemen 2018. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di sini saya dapat membuat video dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan membahas materi kuliah MSDM dengan judul Teori, Konsep, dan Stres Kerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian konflik kerja. Apa itu konflik kerja? Konflik kerja adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok dalam organisasi atau perusahaan yang harus berbagi sumber daya yang terbatas. Yang kedua, bentuk konflik disebabkan karena yang pertama egois. Egois dalam arti karyawan yang mau menang dengan sendirinya. Yang kedua, beda paham, yaitu karyawan A dengan karyawan B berbeda paham, pikiran, pendapat sehingga menimbulkan konflik. Yang ketiga, bentuk konflik menurut sifat. Yang pertama, baik. Baik dalam arti persaingan secara sehat. Dengan adanya persaingan secara sehat, maka produksi akan meningkat. Yang kedua yaitu buruk, dalam arti persaingan secara tidak sehat. Misalnya sampai melakukan kecurangan, bahkan parahnya sampai melakukan kontak fisik, itu sangat merugikan bagi karyawan dan juga perusahaan. Bila dikaitkan dengan kinerja, konflik dibedakan menjadi dua. Yang pertama, konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional yaitu konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok dan memperbaiki kinerjanya. Yang kedua, konflik disfungsional artinya konflik yang menghambat kinerja kelompok. Selanjutnya, penyebab terjadinya konflik. Yang pertama, perbedaan tujuan. Dalam hal ini, yaitu perbedaan dalam memahami tujuan organisasi dan terjadilah konflik tersebut. Yang kedua, sistem kompetensi insentif atau reward. Sistem ini tentunya membuat karyawan bersaing untuk mencapai insentif yang banyak yang akhirnya memicu konflik. Yang ketiga, faktor birokratik. Dalam hal ini, konflik yang muncul antara atasan dengan fungsi staf. Dalam hal ini, atasan terkadang menyalahgunakan kekuasaannya dan memberi perintah semena-mena tanpa tahu fakta di lapangan seperti apa. Selanjutnya ada metode mengelola konflik. Yang pertama, metode simulasi konflik. Metode ini untuk merangsang konflik yang produktif. Rangsangan pada anggota pasif. Yang pertama ada penawaran bonus, yaitu artinya perusahaan memberikan bonus kepada karyawan yang produktif. Hal ini tentunya akan memicu karyawan untuk berlomba-lomba agar semakin produktif. Yang kedua, ada penyusunan kembali organisasi. Karena suasana baru yang terjadi karena penyusunan kembali organisasi, diharapkan terjadi konflik yang produktif. Yang ketiga, yaitu penempatan orang luar ke dalam kelompok. Dimasukkan orang luar ke dalam perusahaan, diharapkan terciptanya persaingan yang bersifat produktif. Yang kedua, pengurangan konflik. Yang pertama yaitu mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan, bisa diterima kedua kelompok. Yang kedua, mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan untuk menghadapi musuh atau ancaman bersama. Yang ketiga, metode penyelesaian konflik. Yang pertama, dominasi atau penekanan dengan kekerasan otokratik, penenangan, dan aturan mayoritas. Yang kedua, kompromi. Kompromi yaitu upaya untuk memperoleh kesepakatan di antara dua pihak yang saling berbeda pendapat atau yang berselisih paham. Dan yang ketiga, pemecahan masalah integratif, yaitu pemecahan masalah bersama dengan pertukaran gagasan untuk solusi optimum. Setelah itu, saya akan menjelaskan stres kerja. Apa itu stres kerja? Suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Selain itu, juga ada penyebab stres kerja. Yang pertama, beban kerja yang sulit dan berlebihan. Yang kedua, tekanan dan sikap pemimpin yang kurang adil. Yang ketiga, waktu dan peralatan kerja yang kurang memadai. Dan yang terakhir, konflik antara pribadi dengan pimpinan atau kelompok kerja. Adapun juga dampak stres kerja. Yang pertama, hubungan kurang harmonis dengan rekan kerja.
karena sedang stres dan berusaha menyelesaikan deadline pekerjaan. Tentunya karyawan tidak ingin diganggu oleh orang lain. Hal inilah yang menghambat seseorang menjadi lebih sensitif. Yang kedua, tidak fokus menyelesaikan pekerjaan. Stres dapat membuat banyak pikiran. Ketika pikiran karyawan dipenuhi rasa khawatir melakukan sesuatu berujung stres, pikiran karya pun akan menjadi tidak fokus dan mudah teralihkan. Yang ketiga, performa kerja buruk. Ketika karyawan yang stres, tentu mengerjakan sesuatu tidak semangat. Di dalam stres kerja ada juga pendekatan stres kerja. Pendekatan stres kerja sangat penting karena mempengaruhi kehidupan, kesehatan, produktivitas, dan penghasilan. Selain itu, berpengaruh terhadap prestasi kerja dan efektivitas perusahaan secara keseluruhan. Dalam mengatasi stres kerja terdapat pendekatan antara lain yang pertama, pendekatan individual. Seorang karyawan dapat berusaha sendiri untuk mengurangi level stresnya. Strategi yang bersifat individual yang cukup efektif yaitu pengelolaan waktu, latihan fisik, latihan relaksasi, dan dukungan sosial. Dengan pengelolaan waktu yang baik, maka seorang karyawan dapat menyelesaikan tugas dengan baik tanpa adanya tuntutan kerja yang tergesa-gesa. Yang kedua, dengan latihan fisik dapat meningkatkan kondisi tubuh agar lebih fit, sehingga mampu menghadapi tuntutan tugas yang berat. Selain itu, untuk mengurangi stres kerja yang dihadapi pekerja perlu dilakukan kegiatan-kegiatan santai. Dan sebagai strategi terakhir untuk mengurangi stres adalah dengan mengumpulkan sahabat, kolega, keluarga yang akan dapat memberikan dukungan dan saran-saran bagi dirinya. Yang kedua, ada pendekatan organisasional. Beberapa penyebab stres adalah tuntutan dari tugas dan peran serta struktur organisasi yang semuanya dikendalikan oleh manajemen sehingga faktor-faktor itu dapat diubah. Oleh karena itu, strategi yang mungkin digunakan oleh manajemen untuk mengurangi stres karyawannya adalah melalui seleksi dan penempatan tujuan, redesign pekerjaan, pengambilan keputusan partisipatif, komunikasi organisasional, dan program kesejahteraan. Melalui strategi tersebut akan menyebabkan karyawan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan mereka bekerja untuk tujuan yang mereka inginkan, serta adanya hubungan interpersonal yang sehat, serta perawatan terhadap kondisi fisik dan mental. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta, untuk negeri tercinta. Adanya Mas aku itu lali sing adanya konflik iku lho, kontak konflik. Tulisan. Sampur. Sama kuboy. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia
Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona.